Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi corona virus disease ini. Sesuai dengan keputusan bersama dari Kementerian Pendidikan bahwa kami pihak sekolah, pihak penyelenggara harus memberikan layanan yang sebaik-baiknya untuk peserta didik, pendidik juga maupun tenaga kependidikan. Maka kebijakan dari kementerian adalah bahwa sekarang kami adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terlebih dahulu. Jadi ini adalah menjadi prioritas utama bersama, ya, bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama, ya. Ini yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020-2021, bahwa tahun ajaran, ya ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu ya, tahun ajaran 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli, ya, tetap dimulai. Oke, jadi tapi bukan sebagai acuan bahwa ini pembukaan sekolah, bukan. Tapi ini adalah sebagai pemberitahuan bahwa ya tahun ajaran ini adalah sejak tanggal 13 Juli gitu ya. Jadi untuk tahun ajaran 2020-2021. Jadi bukan untuk jadwal masuk sekolah ya Bu ya, Bapak, jadi perlu dipahami. Nah, kemudian kapan masuk sekolahnya? Nah, ini dia yang perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran ini akan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada pembelajaran di zona merah, kuning, orange, ini maka dilarang. Jadi dalam 94%, jadi dari 429 kabupaten dan kota, ini masih dilarang dalam pembukaan belajar mengajar tatap muka. Jadi tidak diizinkan untuk anak datang ke sekolah untuk belajar. Jadi tetap akan melanjutkan belajarnya dari rumah. Nih ya. Nah, ini apa Kak yang 6%? Nah, yang 6% ini adalah peserta didik atau sekolah boleh melakukan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan tatap muka apabila masuk dalam zona hijau. Ya, zona hijau. Nah, menurut kementerian saat ini baru hanya 85 kabupaten atau kota yang boleh diizinkan masuk untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, Depok sendiri bagaimana Kak Wuri? Depok sendiri kita masih dalam zona kuning, jadi belum diizinkan atau masih dilarang dalam melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, ya. Jadi ini perlu dipahami. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Jadi tahun ajaran baru tetap 13 Juli, tapi tidak masuk sekolah, tetap belajar di rumah. Karena apa? Karena kita masih dalam masuk kategori yang 94%, yaitu masih dalam kategori 429 kabupaten dan kota yang masuk dalam zona kuning yang ini kita. Ya. Nah, selanjutnya adalah, nah ini dia. Kami boleh diizinkan membuka sekolah apabila kita sudah masuk dalam zona hijau. Lalu bagaimana Kak Wuri apabila kita masih dalam zona orange, zona merah dan kuning? Tetap kembali sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kami tidak boleh mengadakan pembelajaran tatap muka. Tidak boleh ya. Jadi peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Ya, dan di zona hijau pun mereka pada saat melakukan pembelajaran tatap muka tidak langsung boleh membuka. Nah, gimana tuh Kak? Nah, tetap harus melewati 4 masa ini, 4 persetujuan ini. Jadi yang pertama sudah harus dalam zona hijau syaratnya. Kemudian Pemda Kanwil Kantor Kemenak memberikan izin, ya sudah ada izinnya. Nah, setelah ya baru satuan pendidikan boleh membuka, tapi dengan catatan memiliki daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka.
Oke. Kemudian baru yang terakhir adalah orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Apabila nomor 1, 2, 3 ini sudah terpenuhi, tapi yang nomor 4 ini orang tua tidak setuju, maka peserta didik diizinkan untuk tetap belajar di rumah. Ya. Jadi sekolah tidak boleh memaksa bahwa boleh tetap masuk dong Kak gitu. Nah, sekolah tidak boleh memaksa seperti itu. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, maka sekolah tidak boleh memaksa ya. Ini sudah ada penjelasan resminya dari Pak Menteri. Jadi nanti apabila ada sekolah-sekolah atau mungkin Bapak Ibu dengar sekolah yang memaksa untuk anaknya masuk walaupun orang tua tidak setuju, bisa dilaporkan ya. Oke, jadi apabila orang tua sudah setuju, boleh monggo silahkan masuk ya. Tapi dengan catatan, kembali lagi, zona hijau. Sudah paham ya? Nah, silakan sekarang selanjutnya. Nah, ini dia tahap pembelajaran tatap muka di zona hijau. Kembali lagi, di zona hijau ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu dan bapak-bapak menyaksikan di TV sudah ada beberapa sekolah yang buka, boleh atau diizinkan buka, berarti mereka masuk dalam zona hijau, di mana mereka tidak banyak yang terpapar, jadi diizinkan. Nah, kalau untuk Depok sendiri sampai hari ini kita masih dalam zona yang warnanya kuning. Nah, ini dia, kita masih ada di sini. Jadi, kita belum boleh melaksanakan pembelajaran. Nah, di dalam zona hijau sendiri ini tetap dibuat menjadi beberapa tahap. Bisa dilihat di sini. Tahap pertama yang diizinkan masuk adalah SMA dan SMP. Tahap kedua itu pun 2 bulan setelah tahap pertama berjalan ya. Setelah tahap pertama berjalan baru diizinkan masuk SD. Nah, setelah nanti dari SD masuk baru diizinkan ada tahap ketiga, 2 bulan setelahnya lagi baru PAUD. Ya, jadi bertahap. Tahap pertama yang besar-besar dulu, kemudian tahap kedua yang anak-anak SD, baru tahap ketiga adalah yang paling kecil, ya. Nah, di sini perlu kita perhatikan juga bahwa begitu ada penambahan kasus level resiko daerah naik, ya, daerah tersebut naik, maka satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Jadi tidak boleh lagi melakukan kegiatan apabila di daerah tersebut level resiko COVID-nya naik. Ya Bapak Ibu ya, jadi ini perlu dipahami, ini diizinkan dilaksanakan hanya di zona hijau. Ya, selanjutnya ini adalah ketentuan pembelajaran tatap muka ya. Nah, kemudian yang ini daftar kesiapan satuan pendidikan sekolah ya, jadi harus ada apa saja. Nah, yang penting itu adalah ini. Nah, ini dia. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau. Kembali lagi, pada zona hijau melalui 2 fase ya. Ada masa transisi 2 bulan pertama dan masa kebiasaan baru. Nah, apabila nanti Depok sudah melewati masa transisi atau sudah dinyatakan sebagai wilayah dengan zona hijau, maka ya dalam 2 bulan ke depan maka kita akan pakai yang ini nih, masa kebiasaan baru apabila sudah dalam zona hijau. Nah ya, sudah paham ya ibu-ibu ya, jadi nggak mungkin yang ini nih, nggak mungkin yang ini. Karena apa? Karena kita masih ada di dalam zona yang kuning. Jadi kemungkinan besar SMA SMP akan masuk itu di bulan September paling lambat, SD di bulan November, PAUD di bulan Januari. Sederhananya seperti itu. Jadi yang ini diabaikan. Ya. Yang ini diabaikan karena kita masih dalam zona kuning, ya. Apabila nanti sudah dalam zona hijau, kemungkinan besar yang akan kita pakai adalah ini. Ya, patokannya ini. Oke, sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa menjawab kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran tatap muka pada zona hijau, dan apabila nanti kita sudah masuk dalam zona hijau, maka kita wajib menggunakan masker non medis pas kain 3 lapis atau 2 lapis, cuci tangan dengan sabun. Nah, ini adalah perilaku wajib. Jadi harus anak-anak dibekali dengan hand sanitizer
untuk cuci tangan dan lain sebagainya ya. Nah, ini dia. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran tatap muka ada 2 fase. Nah, ke kantin ini tidak boleh ya. Kantin ini tidak boleh beroperasi terlebih dahulu. Olahraga ini juga tidak diperbolehkan. Kegiatan KBM selain KBM itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya belajar dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Jadi ini bisa dipelajari di rumah dengan catatan ini adalah khusus untuk zona hijau. Apabila kita masih dalam zona yang kuning, maka kita tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Semoga kita semua terhindar dari bahaya, kita semua dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa bertemu dengan dalam keadaan yang baik. Ya, apabila nanti ada pertanyaan, boleh langsung bertanya melalui Japri WA atau Japri di grup supaya jelas dan bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan ya. Jadi salam sehat untuk semua, salam untuk anak-anak tercinta. Semoga mereka semua bisa dalam keadaan baik dan bisa belajar juga dengan baik ya. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.